Halo Adnan, sepertinya ada itu ya sinyal ya kayaknya. Oke, tadi juga udah nanya-nanya juga nih, kalau misalnya Adnan itu dari kelas 12 ya, kelas 12 SMA yang bakalan bentar lagi menuju gerbang ke universitas ya, Masya Allah. Oh, dari SMA Wono Ayu, Masya Allah. Oh iya nih, apa namanya? Adnan tahu dari mana nih ada L-Class diajar MTK, Instagram atau TikTok atau dari mana nih? Oh, dari TikTok, Masya Allah, keren banget. Oke, nggak perlu berlama-lama lagi. Adnan udah siap untuk belajar eksponen dan logaritma. Siapkan catatannya ya. Oke, kita mulai. Oh iya, udah muncul. Halo, halo Irena. Halo, Halo, Ire, selamat kalau datang. kita sebelum mulai kita kenalan dulu ya sama Irena. Halo Irena, perkenalkan aku Kak Faiza dan pengajar yang satu lagi ada Kak Sania, halo, salam Tania. kenal. Irena juga kelas 12 ya. Iya, Oke. Nah, kalau Irena ini dari SMA mana nih? Irena dari Al-Azhar, Bun. Udah tahu lah, Bun. Oke, dari Al-Azhar ya. Irena nih ada eh, satu teman kita juga namanya Adnan. Dia dari SMA Wono Ayu. Barangkali bisa jadi relasi. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung aja serahkan ke Kak Sania. Oke, terima kasih banyak Kak Faiza. BTW share screen-nya dari tadi, ini nggak kelihatan nggak sih? Share screen-nya ada nggak? Ada. Oke. Nah, sebagaimana yang tadi udah dikenalin, halo, namaku Sania. Hari ini bertugas sebagai pengajar SMA dan akan membahas materi eksponen dan logaritma selama kurang lebih 1 jam ke depan. Dan aku sangat mengapresiasi semangat Irena dan juga Adnan pada malam hari ini, meskipun mungkin tadi pagi udah sangat padat ya kegiatannya, entah belajar di kelas ataupun mengerjakan hal-hal lain dan masih menyempatkan untuk belajar pada malam hari ini. Dan sebelum kita mulai belajar, mungkin aku sedikit memperkenalkan ya. Program ini adalah LPAS, program dari Diajar MTK. Jadi memang Diajar MTK itu masih baru, masih merupakan kegiatan merupakan platform baru yang digagas oleh kami. Ada aku dan Kak Faizah ya di sini. Kami mencoba menyediakan suatu platform yang bisa membantu adik-adik untuk belajar matematika khususnya dan L-Class ini adalah salah satu programnya. Nah, memang launchingnya juga belum gimana-gimana ya. Jadi kami sangat mewajarkan eh, peserta untuk kegiatan pertama ini masih sedikit. Jadi mohon support terus kami dan juga ajak teman-teman kami. Dan di sini mungkin adik-adik juga yang udah daftar kemarin pakai akses lewat barcode ini ya, atau bisa diakses di link.id/diajar.mtk. Nah, di sini kami memperkenalkan sedikit, dulu sorry, memperkenalkan sedikit eh, produk yang kami sediakan. Jadi kemarin lewat link ini adik-adik bisa mendaftar ya. Kemudian adik-adik juga bisa mengakses beberapa produk yang kami sediakan. Kami telah menyediakan bundling dan juga beberapa kelompok materi untuk rangkuman matematika. Barangkali adik-adik ada yang membutuhkan, bisa cek lagi produk-produk kami dan insya Allah ini juga akan terus update gitu. Nah,
Terus, oke, ini hari ini kita akan belajar bersama aku. Bisa kalian bisa panggil Kak Sania atau ya boleh lah ya. Yang orang Sunda enaknya teteh boleh. Pokoknya mah senyamannya. Dan jangan lupa ikuti kami terus di Instagram dan TikTok ada di ajar.mtk dan ini nanti akan kami share juga di YouTube. Barangkali adik-adik mau nonton lagi atau mau share ke teman-teman kalian ya. Ya langsung aja. Kita mulai dengan basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Udah siap belum catatannya? Coba. Iren udah siap? Dipanggilnya Iren bukan? Atau Irena atau Rena? Boleh bebas dipanggil siapa aja. Oke. Udah siap catatannya? Udah. Udah. Oke, Adnan udah siap catatannya? Kalau Adnan kayaknya lewat chat ya tadi. Tapi siapa tahu sekarang udah? Udah. Udah. Oke, mantap. Oke, catatannya udah siap. Sekarang kita langsung mulai aja ya. Jadi karena adik-adik ini kelas 12, tentunya pasti ini udah dipelajari ya kemarin sebelum di kelas-kelas sebelumnya. Khususnya kalau eksponen di beberapa sekolah itu di kelas 10 dan juga udah dikenalkan sejak SMP. Nah, di sini aku akan mulai dengan konsep umum atau bentuk umum dari eksponen, yaitu A pangkat N sama dengan P. Aduh, kenapa ini P kepencet terus? A pangkat N sama dengan P. Yang mana dia itu adalah inverse dari bentuk logaritma. Nah, A pangkat N sama dengan P. Atau dia setara dengan A log P sama dengan N. Kalau penulisan di komputer, si tata secara penulisannya si A yang di atas, yang biasanya kayak gini, yang biasanya A log P, yang biasanya A log P itu ditulisnya A-nya jadi kecil. A-nya jadi kayak gini di sini. Nah, jadi log A, log indeks A, P sama dengan N. Atau bisa dibentuk ke eksponen juga AN sama dengan P. Untuk mempermudah menghafalnya, biasanya aku suka menghafal dengan gini. Log 100 sama dengan 2. Adik-adik mungkin masih ingat kalau nilai basis atau nilai atasnya di log itu ketika tidak ditulis, ketika tidak ditulis, ketika tidak ditulis, contohnya log se log 100, itu artinya di atas ini ada 10 ya. Nah, ini juga berarti sama 10 log 100 sama dengan 2 atau yang mana ini setara dengan 10 pangkat 2 sama dengan 100. Tuh. Nah, kadang kan kalau aku pribadi kadang suka lupa, oh yang angka di atasnya itu apa posisinya, apakah bilangan pokok, apakah pangkat, atau hasil pangkat. Untuk memudahkan mengingatnya, adik-adik bisa coba cara ini, yaitu dengan menghafal log 100 sama dengan 2. Yang mana kan kebayang ya, log 100 sama dengan 2. Oh, berarti yang bagian atasnya itu adalah bilangan pokok. Oh, terus yang di bawahnya itu adalah hasil perpangkatan. Oh, yang jadi nilai sama dengannya atau nilai hasilnya itu adalah pangkatnya. Ini pangkat, ini bilangan pokok, yang ini hasil. Ya,
Jadi gitu. Hubungan antara logaritma dan eksponen mereka itu saling inverse atau saling berkebalikan. Untuk bentuk A pangkat N sama dengan P itu setara dengan A log P sama dengan N. Atau nilai yang atas di logaritma itu bilangan pokok atau bilangan yang akan dipangkatin. Terus P-nya itu adalah hasil, N itu adalah pangkat. Ya, ini salah satu tips untuk penghafal. Dan catatan lagi, ini berlaku untuk A dan P yang lebih dari, sorry, ini berlaku untuk A, P yang lebih dari 0. Karena kan untuk bilangan perpangkatan itu bilangan positif dan hasilnya juga pasti bilangan positif. Kemudian untuk N-nya itu bisa berlaku bilangan rasional. N-nya itu adalah bilangan rasional. Ya, karena di perpangkatan kan itu bisa pangkat bilangan bulat, bisa juga pangkat pecahan atau bilangan rasional. Ya, sampai sini ada pertanyaan dulu. Semoga aman ya. Ini adalah hubungan dari eksponen dan logaritma yang akan kita bahas. Oke, next. Berikut adalah sifat-sifatnya. Nah, sifat yang sering ketukar itu nomor 1 sama nomor 3. Untuk memudahkan mengingatnya, adik-adik bisa menggunakan akronim ini. Astagfirullah. Kata baku pakat. Nah, ini untuk memudahkan adik-adik mengingatnya. Kata baku pakar. Apa maksudnya kata baku pakar? Kata baku pakar. Jadi, untuk bilangan pokok yang berbasis sama, untuk bilangan pokok yang berbasis sama di sini A, K ketika dikalikan pangkatnya tambah. A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M tambah N. Jadi contohnya kita bisa ambil misalkan 4 pangkat 2 dikali 4 pangkat 3. Kan di sini perkalian ya. Nah, ingat kata. Kalau kata berarti ketika dikali pangkatnya ditambah. Berarti 4 pangkat 2 tambah 3. Tuh. Terus baku. Di sini baku. Baku. Berarti bagi, kalau ada pembagian, misalkan 2 pangkat 2 dibagi 2 pangkat 1. Berarti dikurang. Jadi 2 pangkat 2 min 1. Terus pakar, tapi R-nya kecil. Berarti yang kita highlight itu si pakaknya. Si pakak. Kayaknya device-nya agak ribet ya, bentar ya. Kita sesuaikan dulu biar enakan. Enakan biar tidak terganggu. Nah, kata baku pakar. K tadi kalau dikali. Kalau dikali kita pangkatin tambah, pangkatnya kita tambah. Kalau dikali berarti ditambah. Terus baku kalau dibagi, pangkatnya dikurang. Terus pakar
R-nya diabaikan, berarti nilai yang dipangkatin, contohnya 4 pangkat 2, kemudian dipangkatin lagi, maka K itu kali. Kata baku pakar. Kata baku pakar. Maaf guys, ininya device-nya rada kata baku. Astagfirullah. Kata baku pakar ya. Jadi tadi kalau K kali ta ditambah baku dibagi terus kurang pakar pangkat dikali. Pangkat dikali. Contohnya 3 pangkat 2 dipangkatin lagi 8 berarti 3 pangkat 2 kali 8. Atau bisa kita dapat 3 pangkat 16. Gitu ya. Jadi ingat apa? Kata baku pakar. Terus, yang ini mah kayak distributif ya. A, A kali B pangkat M berarti A pangkat M kali B pangkat N. Dengan A sama B-nya tidak sama dengan 0 dan M-nya bilangan bulat. Terus yang kelima juga A pangkat M, B pangkat M. Jadi A per M, A pangkat M per B pangkat M. Ini nomor 6 sama nomor 7. Sebenarnya ini pengaplikasian sifat nomor 1. Karena kan ini sama-sama perkalian ya. Ini perkalian, ini juga perkalian. Ingat tadi kata. Kata itu berarti kali pangkatnya ditambah. Nah ini adalah sifat-sifat dari eksponen. Sekarang sifat-sifat dari logaritma. Nah kan sebagaimana tadi bentuk dari eksponennya, A yang atas itu adalah bilangan pangkatnya, berarti A, terus ini pangkatnya, terus ini hasilnya, maka dapatnya A. Jadi A log A sama dengan 1. Contohnya kita bisa ambil 2 log 2. Berarti pasti sama dengan 1. Terus 4 log 4. Berarti sama dengan 1. A log 1 sama dengan 0. Nah ini karena kita tahu bahwa basis berapapun dipangkatin 0 pasti nilainya 1. Terus, nah sifat yang ketiga ini agak menarik. Ini menarik. Ingat kalau ada pangkat di nilai hasilnya, berarti itu bisa dikedepanin. Atau ini contohnya gini nih. Contohnya 2 log 8. Nih kan 8 itu bisa kita tulis juga 2 pangkat 3. Nah, sesuai dengan sifat yang ketiga, setiganya bisa dikedepanin. Jadi 3. Lalu dikali 2 log 2. Berdasarkan sifat nomor 1, 2 log 2 itu adalah 1. Jadi 3. Jadi caranya bisa kayak gini. Bisa langsung dibayangin 2 pangkat berapa yang hasilnya? 8. 2 pangkat berapa yang hasilnya 8. Oh, berarti si kotaknya sama dengan 3. Ya, bisa juga pakai cara 1. Ini cara 1. Ini cara 2. Oke, ini penggunaan contoh.
Terus, ini juga menarik hubungannya sama ya. Kali tambah, bagi, kurang. Yang nomor 6 itu mirip penggunaan sifat nomor 3. Ini mirip ya. Terus A log B sama dengan M log B per M log A. Nanti aplikasi lebih lengkapnya kita akan bahas di contoh soal setelah ini ya. Terus kalau misalkan basisnya sama, hasil perpangkatannya sama, mereka dikaliin, oh berarti mereka bisa hilang hasilnya jadi A log C. Seperti itu. Oke, langsung aja. Ada pertanyaan dulu tentang sifat-sifat dari logaritma sama eksponen. Kalau ada jangan sungkan buat di tengah-tengah juga kalau misalkan kecepatan atau misalkan ada yang kurang jelas, jangan sungkan buat di mengacungkan tangan atau langsung open mic ya. Next kita langsung latihannya. Ntar ini teh rada kehalang. Oke, kita, kita bahas nomor 1. Oh, kenapa nih? Oke, maaf tadi kayaknya webnya ada gangguan. Terus kita lanjut dulu ke latihan soal dari sini ya. Nah, diketahui 4 pangkat 6 tambah 4 pangkat 7 tambah 4 pangkat 8 per M kali 2 pangkat 12 min 12 pangkat 13 sama dengan 4 log 64. Kita fokus ke pertanyaannya. Kita fokus ke pertanyaan di sini yaitu dia katanya ditanya M ya. Yang ditanyanya itu adalah M. Nah, M itu diperoleh dari mana? Dari sini. Ya, langsung aja. Kita perhatiin dulu yang bisa kita sederhanakan. Oke. Pertama,
Pertama kita sederhanakan dulu. Maksudnya gimana? Ini kan ada 4 log 64. Di sini kita punya 4 log 64. Kita punya 4 log 64. Yang mana kan berarti 4 log 64 itu bisa kita peroleh dari 4 pangkat berapa sih yang hasilnya 64. Nah, si kotak ini atau si pangkat ini berapa? Kita coba 4 pangkat 1, 4. 4 pangkat 2, 16. 4 pangkat 3, 64. Berarti si kotak itu 3. Sehingga kita bisa mengerjakan yang kedua, tahapan yang kedua, yaitu apa? Tahapan yang kedua, kita bisa tulis ulang. Yang ini hasilnya jadi sama dengan 3. Karena 4 log 64 itu sama dengan 3. Kemudian kita sederhanakan lagi. Sederhanakannya kayak gimana? Sederhanakannya gini. Kita bisa faktorkan. Faktorkan kayak gimana? Ini kalau kita perhatiin semuanya 4 pangkat. Nih adik-adik, ingat yang cara ini. Misalkan 2 tambah 4. Kan ini sama aja dengan 2 kali 1 tambah 2. Ya. Atau kita memfaktorkan 2. Kedua suku bisa dibagi 2. Sehingga sisanya 2 bagi 2, 1. 4 bagi 2, 2. Ini juga sama. Ada 4 pangkat 6. Ada 4 pangkat 7. Ada 4 pangkat 8. Nah, lihat. Kalau bentuk kayak gini biasanya kita perhatikan yang paling kecil pangkatnya. Karena nanti kan bisa dibagi, yang lain bisa dibagi sama pangkat yang paling kecil. Nah, kita akan bagi dengan 4 pangkat 6. 4 pangkat 6 dibagi 4 pangkat 6 hasilnya 1. Terus 4 pangkat 7 dibagi 4 pangkat 6 berarti kan 7 dikurangi 6. Ingat tadi baku. Kalau bagi dikurang. Terus yang terakhir 4 pangkat 8 dibagi 4 pangkat 6. Itu jadi 4 pangkat 2. Atau bisa kita tulis kayak gini. Kita faktorin jadi 1 tambah 4 pangkat 7 min 6 pangkat min 6. Gimana biar kita yakin pemfaktoran kita benar? Kalau kita kurang yakin, kita bisa kali ke dalam lagi. 4 pangkat 6 kali 1, 4 pangkat 6. 4 pangkat 6 kali 4 pangkat 1, 4 pangkat 7. 4 pangkat 6 dikali 4 pangkat 2, 4 pangkat 8. Ini kan kalau kita sederhanain jadi gini ya. Jadi 4 pangkat 1, terus yang ini jadi 4 pangkat 2. Yang bawahnya juga sama. Ini kan 2 pangkat 12 kali M ya. 2 pangkat 12 kali M, itu bisa aja kita tulis jadi 2 pangkat 12 M, atau 2 pangkat 12 dikali M. Ini juga bisa kita faktorkan. Nah, ini sama-sama punya pangkat 2 pangkat 12. Yang bawah ini kita bisa tulis 12 itu kan sama aja dengan 4 kali 3 ya. 4 kali 3. Berarti terus kita sederhanakan, maka kita punya yang ini sama aja dengan 4 pangkat 13. Yang ini juga 3 pangkat 13. Karena perkaliannya masuk ke dalam, perpangkatannya masuk ke dalam semua. Terus, di sini kita faktorkan. Kita keluarin ini sama ini sama ini.
karena 4 itu bisa kita ubah jadi 2 pangkat 2, atau ini bisa kita ubah jadi 4 pangkat 6. Nih, ini kan ya, 2 pangkat 12 sama dengan 2 pangkat 2 kali 6. Berarti kan sama aja dengan 4 pangkat 6. Berarti ini bisa kita ubah jadi 4 pangkat 6. 4 pangkat 6M min 4 pangkat 13. Kita faktorkan juga nih. Kita faktorkan juga, jadi di luarnya 4 pangkat 6. 4 pangkat 6M dibagi 4 pangkat 6 sisa M. Ini 4 pangkat 13 kali 3 pangkat 13. 4 pangkat 13 dikurangi 4 pangkat 6 sisa 4 pangkat 7. Gitu. Jadi hasilnya yang ini sama-sama punya 4 pangkat 6. Jadi kita bisa coret. Nah, gitu. Yang atas kita bisa sederhanakan. Sederhanakannya gimana? Ini kan udah dicoret ya, jadi tinggal 1. Ini juga udah dicoret, jadi tinggal 1. Ini 1 tambah 4 tambah 4 pangkat 2. 4 pangkat 2 kan 16 ya. Jadi atasnya 2, 1. Nah, ini yang jadi PR-nya cukup gede. Ini kurungnya 2 ya. Ini kita bisa kali silang. Kita bisa pindahin ke atas. M dikurangi 4 pangkat 7 dikali 3 pangkat 13. Yang bawah, yang ini udah pindah ruas, jadi tinggal 2, 1. Nah, sekarang si 21-nya juga bisa pindah ruas. Alhasil, jadinya gini. 21/3, karena 3-nya pindah ruas, sama dengan M kurangi 4 pangkat 17 kali 3 pangkat 13. Maka hasilnya di sini 7 sama dengan M min 4 pangkat 7 kali 3 pangkat 13. Kita sederhanakan, berarti pada pindah ruas ya. Pada pindah ruas, yang dari sini pindah ruas ke kanan, jadi positif, yang asalnya negatif. Jadi 7 ditambah 4 pangkat 7 kali 3 pangkat 13 sama dengan M. Maka M adalah 7 tambah 4 pangkat 7 kali 3 pangkat 13. Atau bisa kita sederhanakan lagi, biar lebih sederhana. Meskipun ini angkanya nggak bagus ya. Kayaknya kalau yang di PPT ini teh 12 pangkat 12. Nanti kalau PPT-nya kebuka kita periksa lagi ya. Ini kan sama aja dengan 7 tambah 6. Kita bisa faktorin juga. Biar apa difaktorin? Biar makin sederhana. 3 pangkat 7 sama-sama 3 pangkat 7, terus kita kali dengan 3 pangkat 6. Kita hapus yang tadi. Maka kita punya ini 12 pangkat 7. 12 pangkat 7 dikali 3 pangkat 6 sama dengan M. Karena ini nggak ada PG-nya, berarti karena 12 pangkat 7 juga gede ya, jadi jarang dihasilkan.
Tapi kita coba lihat apakah sudah kebuka lagi yang tadi webnya. Sekarang udah masih kelihatan yang bagian ini. Nah, yang tadi ya. Nah, yang tadi kemudian kita bahas soal yang kedua. Soal yang kedua, semoga gak ada gangguan lagi. Sekarang ini kita punya dua log 15 ditambah 2 log 8/5 dikurangi 2 log 3. Nah, coba kita ingat-ingat. Coba kita ingat-ingat sifat yang tadi. Ketika A log B, kita ingat-ingat sifat yang tadi. Ketika A log B dikali C, itu sama aja dengan A log B tambah A log C. Nah, sama kayak konsep tadi. Kata, baku, pakar. Kalau yang ini penjumlahan berarti nanti bisa dikali. Yang ini pengurangan nanti bisa dibagi. Yang atas kita sederhanakan bisa kita peroleh jadi 2 log 15 kali 8/5 per 3. Ini kita kotakin sifatnya ya. Nah, kita coret-coret 15 bagi 5. Gedean. 15 bagi 5, 3. Terus 3 coret lagi. Maka kita punya ini 2 log 8. Berarti yang atasnya sama dengan 3. Ini yang bagian penyebutnya. Terus, yang pembilang. Yang pembilangnya, sorry, ini pembilang. Yang penyebutnya 3 log 54. Langsung aja ya kan pengurangan ya jadi dibagi. Berarti sama dengan 3 log 27. 3 pangkat berapa yang hasilnya 27? Di kotaknya berarti sama dengan 3 ya. Yang atas 3, yang bawah juga 3. Maka hasilnya 3 dibagi 3, 1 ya. Atau cara rapinya mungkin kurang lebih kayak gitu. 1 ya. Penjumlahan itu jadi kali, 15 kali 8/5, pengurangan jadi dibagi 3. 15 kali 8/5 coret jadi 3, jadi 8. 2 log 8 sama dengan 3, terus 3 log 54 per 2, 3 log 27. Itu sama dengan 1. Oke, ini soal kedua. Next. Ada pertanyaan dulu? Kita coba soal yang ketiga.
Nilai X yang memenuhi persamaan 2 pangkat X tambah 4 sama dengan 10 kali 2 pangkat 3. Oke, ini kita cari nilai X-nya. Ingat, sifat yang pertama, kalau pangkatnya penjumlahan berarti bisa kita pecah jadi perkalian. 2X dikali 2 pangkat 4 sama dengan 10 kali 2 pangkat 3. Nah, sekarang kita sederhanakan, bisa dengan cara dihitung atau mau langsung dicoret, dihitung 2 pangkat 4 hasilnya berapa, atau bisa langsung kita sederhanakan dengan sifat eksponen. Ini kan 2 pangkat X. Yang ada X-nya kita pisahin. Yang ini kita pindah ke sini. Berarti kan 10 kali 2 pangkat 3 per 2 pangkat 4. Maka kita punya 2X, 2 pangkat X, sorry. Ini yang basisnya sama, Sini ya, 2 pangkat 3 per 2 pangkat X. Itu kan jadi 10 kali 2 pangkat 3 min 4. Atau bisa kita tulis di sini 10 kali 2 pangkat min 1. Ingat, sifat dari pangkat negatif. min per A pangkat min N sama dengan 1 per A pangkat N. Kita kotakin dulu sifatnya. Maka yang ini bisa pakai sifat ini. Sehingga kita punya 2 pangkat X, kan yang sebelah kanan mah nggak berubah-ubah ya. Sama dengan 10 dikali 1 per 2. Yang mana 1 per 2 itu berarti setengahnya. Berarti hasilnya 5. Maka 2 pangkat X hasilnya 5. X-nya udah kejawab belum? Belum. Nah, di sini ada opsi logaritma. Ingat, mereka itu punya hubungan. Si nilai basis disimpan di atas, nilai hasil disimpan di depan, si pangkat nilai sama dengannya. Maka X adalah 2 log 5. Jadi jawabannya B. Ini dia nomor 3. Oke. Gimana? Sampai sini ada pertanyaan dulu. Ini ya, hasil coret-coret yang sebelumnya. Sama ya jawabannya 2 log 5. Kurang ini pakai cara lain. Nah, ini kita bandingin. Kalau ini si 2 pangkat 4-nya nggak dihitung, tapi langsung dipindah. Kalau yang cara lain, ini 2 pangkat 4-nya kita hitung dulu jadi 16. Terus 2 pangkat 3-nya dibiarin, ternyata 16 sama 10-nya dibagi 2 jadi 8 sama 5. Terus bisa dicoret, hasilnya 2 pangkat X sama dengan. Dua-duanya benar. Mau pakai cara yang mana? Kalau yang ini terlihat lebih panjang ya, karena dijelaskan dulu sifatnya. Tapi kalau yang ini terlihat lebih sederhana, kebetulan angkanya juga kecil sehingga pangkatnya bisa dihitung. Tapi sama jawabannya, B, 2 pangkat 5. Oke, next. Nah, ini diambil dari salah satu soal UTBK. Sebenarnya ini juga terlihat rumit, padahal ini sederhana. Sama, pertama kita fokus dulu ke yang bisa kita sederhanain. Nih, kalau kita perhatiin yang sebelah kiri ini bisa disederhanain. 1000 log 1 sama dengan berapa? Kan kita ingat ya, 1000 pangkat berapa yang hasilnya 1. Kita punya sifat bahwa
Nilai berapapun dipangkatin 0 sama dengan 1 dengan syarat A-nya tidak sama dengan 0. Ini adalah sifat eksponen. Oh, berarti si kotak ini berapa? Si kotak ini adalah 0. Karena 1000 dipangkatin 0 pasti 1. Jadi di sini kita punya, sehingga kita punya 100 log 2 log akar X itu sama dengan 0. Karena kan si ini udah dapat ya hasilnya 0. Nah, oh berarti konsepnya sama. Maksudnya konsepnya sama. Kita sederhanain kayak tadi, 100 pangkat 0 itu harus jadi 2 log akar X. Iya nggak? Kan ini jadi basisnya atau bilangan pokok, terus ini jadi pangkatnya, ini hasilnya. Loh, jadi lebih sederhana ya? Maka 100 pangkat 0, astagfirullah. 100 pangkat 0 itu sama dengan 1. 1 sama dengan 2 log akar X. Nah, dari sini kita bisa langsung fokus. Dari sini kita bisa langsung fokus bahwa 2 pangkat 1 harus sama dengan akar X. Berarti 2 sama dengan akar X. Yang mana kedua ruas kita bisa pangkatin. Yang ini jadi 4, akar X dikuadratin jadi X. Maka X-nya adalah, gitu ya. Maka hasilnya 4. Kita periksa jawabannya. Oke, sama ya. Ini lebih rapi kalau yang ini. Oke, kita games dulu sebelum kita lanjut soal. Sambil mencerna ya, kita Gimana coba. gimana? Oke, 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 kita Udah coba. ini ya. Hmm, coba. Kita games dulu aja ya. Boleh langsung, boleh langsung di ini dijawab di chat atau sebaiknya sih bareng-bareng aja ya Kak Faiza ya. Langsung aja suaranya ya. Ayo bareng-bareng aja yuk. Oke. Hmm. Ini. Kita games Jadi apa hari ini Kak Sania? kita game tebak kata. Kita ambil dari Katla. Jadi si Katla ini aplikasi tebak kata dan dia punya berapa episode gitu. Ini tiap hari akan ganti katanya. Oke. Hmm. Bentar ini yang buat ngekliknya. Nah, ini ada 5 huruf. Kita harus nebak, nebak dulu aja. Kalau hurufnya benar, berarti tadi tandanya hijau ya. Kalau hurufnya salah, itu berarti nanti Hijau. kuning. Kita coba ya. Apa coba 5 kata? Hmm. 5 huruf, maaf. 5 huruf apa ya? Lima, lima huruf. Coba telur, Hmm. telur. Nah, coba telur. Telur. Oke, oke, ini T kuning. Berarti si T itu ada, tapi posisinya bukan di sini. Bisa aja di sini, di sini, di sini, di sini. Oke, terus Berarti ada huruf T apa ya? mm-mm. Si E, si L sama U, L, si elur ini nggak ada apa ya? Kesempatan kita cuman Hmm. 5 kali telur. Hmm. Ada T-nya, Kusut, berat. coba kusut, kusut. Kusut. Oke, kita coba. Kusut, tapi U-nya pasti nggak ada, Kak. Oh iya benar. Berarti kasat, kasat, coba kasat. Kasat. Kasat mata. Ya, kita. Hmm. Tapi, oh ya, T-nya ada ya. Oke, kita coba. Tidak ada di Ada. KBRI, Kak.
Ya, Apa ya? eh Eh, apa ya? kasti, kasti. Bola kasti. Pasti. Mak- Maksa banget ya? Oh, ini Wih, udah bener. Berarti tinggal ih, ini. Apa ya kaknya? pasti. Pasti, pasti. Oh, pasti. Oke. Pasti. Kayak Hmm. kesuksesan itu pasti ya Kak, tapi harus usahanya ya Kak. Oh Oke. my God, Kakak keren Wih, banget. Oh my God. Oh my God, kita cuman salah 2 kali. Mantap. Itu kayak game. permainan ini ya, Gimana? spasial. Numerik. Iya, 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 sejenis Kayak itu. apa? Tapi, Peluang, peluang, peluang. mm, Ya. ya benar peluang kata. Oke, sekarang gantian siapa yang jawab? Oke, BTW bentar. Wow. Ini biasanya ada di UTBK juga kayaknya ada sih. Cuman yang angka-angka biasanya ada. Jadi kayak dua angka dalam barisan pertama itu benar, tapi posisinya salah. Kayak gitu-gitu sih. Oh iya, betul. PUK kayaknya. Ya kan? Benar banget, Kak. Benar-benar. Oke, masih mau coba? Coba-coba lagi, coba lagi. Coba. Ini udah ada belum tampilannya? Udah ada. Oke, kita coba lagi ya. Tapi tadi mantap banget Kak Faizah, kita langsung dapet ya. Oke. Oke, apa ya? 5 kata. Lanjut Lima sama huruf. yang bisa jawab ya. Ayo yang lain. Apa ya kira-kira? Atau kita mulai pancing dulu, Kak. Apa ya? 5 huruf. Yang beda-beda biar kita tahu. Boleh. eh Apa ya nih? apa ya? Lagi lihat-lihat sekitar. Uang, uang cuman uang, uang, uang. Empat, Lampu, lima. coba lampu. Oh, Lampu, kerja, oh itu. kerja tuh, Adan. Oh iya, oke. Oh, ada kerja, ada jalan. Oke, kita coba ya. Kerja dulu ya. Kita coba, kita coba. Oh, J sama A ada, tapi Ah, itu hurufnya ada J nggak di A situ. J A. Ada J, ada A, nggak ada K, nggak ada E, nggak ada R. Ker, nggak ada ker. Jadi cuma ja doang. Apa ya? Jalan tadi, tadi jalan ya. Coba, coba jalan Jalan, deh jalan, kayaknya. tadi jalan tuh, cobain. Kebetulan ada ininya. Oh, mantap, mantap posisinya A Uh, sama N ada. J bukan di situ. Berarti J di antara di sini nih. Apa ya? J peluangnya 2 nih antara di sini. eh, apa ya? Ajal. Apa ya? Apa ya? Apa ya? Huruf pertama. Huruf pertamanya apa? A-nya udah bener. Eh, Sajan, apa ya? Apa ya? sajin, sajem, sajom. Apa ya? Jujur gak tahu ini. Apa ya? Apa ya? Apa ya? Terakhirnya N, huruf Eh, keduanya A. Ada J-nya. ada Sambil di J-nya ya? ga. Gajan mas saya gajan. Eh, Apa itu gajan? bukan. Kayak Gajin. nggak ada ya kayaknya. Raja. Nih, hurufnya antara ini yang belum, yang masih abu nih, abu muda gitu. Ya, 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 ya. Ma, ba, Ma. ca, Oh, pa, rajin. rajin. Oh my God. Tapi R-nya ini nggak bisa, Kak. R-nya udah dieliminasi. Oh iya, R-nya nggak bisa. Ya, Apa rajin. ya? Eh, Eh, ta, wajid, wajan, wajan. Enggak, tapi A-nya ini nggak di sini. Wajan, war, war, eh, ra, apa ya? Sajan, sajan. sajan, Sajen, sajen. Nggak ya, sajan. Nggak ada nih. Apa ya? Ma, hajin, ta, dajin, maja, dajon, dajen, majan, majis, ba. majin, majun, majen, Ah,
Majin, majen, majon, majun, Apa ya? majun, Maju. hajun. Kita kita peluang dari sini ya. M, A, M. majun. Majan nggak mungkin, majin nggak Gak mungkin, mungkin. majun, majen nggak mungkin ya, ngarang Gak banget. mungkin, gak mungkin. Ganti ke Eh, ba, baj, bajon, bajin, ba- bajen. Bukan ya? bukan, 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 bukan. bukan. Ganti ke fa, fajin, pajon nggak ada ya? Cajin, Sumbu. cajon, Coba dulu aja sumbu, coba dulu aja sumbu. sumbu. Kira-kira coba-coba sumbu-sumbu. Ada yang bener nggak ya hurufnya? Kita buntu banget nih soalnya. Tapi sebenarnya ini ada petunjuk A sama N-nya. Dia posisinya pasti bener. Nah, kalau ini tuh salah semua. Oh iya bener sih salah. Kayak tadi rajin juga Apa tuh ya? salah. Tuh, tuh, rajin, ajin. Nah, apa nih? Wajin, Apa ya? tajin, yajin, pajin. Tinggal cari huruf pertamanya. Kajin, Apa ya? wajin, Tajin? Emang ada yang gitu tajin? tajin. Ta- Hah? Ada? Tajin ya? Iya bener. Oh Hah? my God. Ih, kok Apa tahu? tuh tajin? Tajin. Baru Oh tahu my kok. God. Wah, Wah, mantap, mantap, mantap. Oke, ternyata gamesnya mikir juga ya, Kak ya. Oke, bener. nah, Tapi itu melatih juga tahu. Karena kan peluang kan. Peluang huruf ya mana aja betul. yang dieliminasi gitu kan. Oke. Nah, sebenarnya Oke. masih ada stok soalnya. Ada nih yang seru. Soalnya ada beberapa, tapi kita udah 1 jam ya. Karena tadi ada beberapa hambatan juga. Tapi kita coba beberapa soal yang menantang. 2 soal lagi lah mungkin ya. Sita menyusun sebuah Oke. fraktal gambar di bawah ini. Nah, tahap 0, gini, tahap 1, tahap 2. Kita membuat sebuah pola tertentu sehingga setiap tahap jumlah segmen garis yang dihasilkan semakin banyak walaupun dengan ukuran yang lebih kecil. Sita terus melanjutkan fraktal tersebut dengan menghasilkan lebih banyak segmen garis pada tahap-tahap selanjutnya dengan pola yang sama. Buatlah sebuah tabel yang menunjukkan peningkatan jumlah segmen. Oke, ini mah kita menyajikan ya. Nah, kita menyajikan, kita buat tabelnya dulu. Di sini kita coba tulis tahap. Banget, BTW salah papan, salah spidol. Ini tahap, ini garis. Ini garis, ini tahap. Tahap ini mulainya dari tahap 0 ya. Tahap 0 katanya garisnya 1 ya. Tahap 0 garisnya 1. Terus tahap 1 garisnya 1, 2, 3, 4. Tahap 2 garisnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Nah, kelihatannya polanya 4 ke 16 itu dikali 4. Berarti ini polanya 4 pangkat 0, 4 pangkat 1, 4 pangkat 2. Berarti tahap tahap pertama itu adalah 0, yaitu 4 pangkat 0. Tahap kedua yaitu 1, 4 pangkat 1, dan seterusnya. Berapa banyak segmen garis yang dihasilkan setelah 20 tahap pertama? Nah, hati-hati nih kalau soal kayak gini.
ditanya 20 tahap pertama. Mungkin kita langsung kekecoh, oh berarti N-nya adalah 20. Nah, hati-hati. Karena di sini dimulainya dari tahap 0, berarti tahap ke-20 pertama itu adalah N-nya sama dengan 19. Kenapa? Karena 0-nya dihitung. 0, 1, 2, 3, 4, sampai 19. Ini kan berarti 20 tahap pertama. Kalau 0-nya nggak dihitung, berarti kalau 0-nya nggak dihitung, baru N-nya 20. Nah, tadi kan polanya 4 pangkat N, 4 pangkat N min 1, 4 pangkat N min 2, dan seterusnya. Berarti ini N-nya 19. Maka untuk 20 tahap pertama, berarti ini pakai penjumlahan antara penjumlahan berarti kita akan menghitung penjumlahan 0, 4, 16, dan seterusnya sampai 4 pangkat 19. 4 pangkat 0, 1 ya ini. Berarti kita akan menghitung, astagfirullah, akan menghitung ini. Akan menghitung dari 1 tambah 4 tambah 16 tambah 4 pangkat 3 tambah 4 pangkat 4 dan seterusnya sampai 4 pangkat 19. Itu adalah jawaban yang B. Selanjutnya, nah ini yang strateginya perlu kita perhatikan. Tanpa perlu menentukan hasil perpangkatan, berapakah bilangan satuan dari 7 pangkat 1, 2, 3? Kan kalau kita hitung 7 pangkat 1, 2, 3, mah berarti kita hitung 7 kali 7 kali 7 kali 7 sampai 123 kali. Bayang ya, kalkulator juga mungkin error. Nah, ternyata kita ditantang tanpa menentukan hasil perpangkatannya. Kita cukup menghitung bilangan satuannya. Coba, kan kita tahu bahwa setiap bilangan ini dikali 7. Maka kita coba perhatikan polanya. 7 pangkat 1, satuannya 7. 7 pangkat 2, satuannya 9. 7 pangkat 3, satuannya berapa? 9 kali 7, 9 kali 7, 63. 63, 28 tambah 6, 34 ya. 34, 3. Terus 7 pangkat 4, 3 kali 7, 21 ya. 28, 30, 30, 21, 23. Terus 7 pangkat 5, berarti 2301 ini kali 7, 7, 0, dan seterusnya. 7 pangkat 6, berarti kan 7 dikali 7 lagi, 4, 9, dan seterusnya. Oh, ternyata polanya ini selalu berulang. Kita punya polanya 7, 9, 3, 1. 7, 9, 3, 1, dan seterusnya. Sehingga ketika pola ke-123, ini kan polanya berulang setiap 4 kali ya. Polanya berulang setiap 4 kali. Berarti 123 dibagi 4, itu kan 120 yang bulatnya. Sisa 3. Oh, berarti pola yang ketiga siapa? 3. Berarti bilangan satuan dari 7 pangkat 1, 2, 3 itu akan menjadi 3. Gitu. Nanti kalau ditanya bilangan satuan dari 80, 7 pangkat 80. Oh kan 80 dibagi 4 sisanya habis ya. Berarti dia pola yang keempat. 1 belakang. Nah, karena ini bilangan
bilangan eksponen itu bisa disebut bilangan perkalian berulang untuk pangkat bilangan bulat, maka dalam menentukan satuan itu kita bisa lihat polanya. Karena dia kan selalu dikali 7 ya. Jadi nanti polanya juga berulang 7, 9, 3, 1, 7, 9, 3, 1, dan seterusnya. Jadi hasil yang ini adalah bilangan satuannya berapa? 3. Nah, itu adalah beberapa bentuk soal dari materi eksponen. So, ada pertanyaan dulu? Sebenarnya masih banyak soalnya. Nanti kita bisa coba share di Instagram atau share di grup kita ya, karena grup itu akan terus digunakan ya Kak Faijah ya, untuk sharing tugas, untuk sharing soal yang perlu didiskusikan, untuk LK selanjutnya, mungkin ya, ya Kak Faijah ya. Betul. Jadi ajakin teman-teman kalian buat join L-Class yang kedua. Jadi feel free aja kalau misalkan nemu soal yang cukup menantang ya Kak Faiza ya. Bisa share di grup itu biar kita bisa diskusi. Betul. Karena sudah di penghujung nih, ada pertanyaan dulu. Mohon maaf nih tadi si device-nya kurang mendukung karena satu dan lain hal dan juga internet. Jadi sempat tadi si webnya sempat no nothing, no responding. Mohon Ya. maaf. Terima kasih. Mohon maaf Oke. atas keterbatasannya. Ada pertanyaan dulu nggak? Sepertinya tidak ada. Aman? Oke. Oke. Untuk selanjutnya, bakalan ada L-Class yang kedua. Jadi pantengin terus TikTok, Instagram, maupun YouTube kita ya guys. Atau juga kalau mau private, kita udah buka grand openingnya. Itu informasinya kita bakal bakal share di TikTok. Dan kita sebenarnya udah share ya di Instagram. Kemudian kalau yang mau punya rangkuman matematika itu buatan kita sendiri yang udah pasti itu POV dari anak-anak murid yang biasanya tuh susah gitu ya ngerti materinya gitu. Nah, kita udah ngerangkum semuanya. Itu ada di link .id/diajar.mtk. Itu kalian bisa langsung check out aja di situ dan juga bisa apa belajar dari situ mau itu nulis lagi atau mau dibaca-baca itu bisa dari HP atau dari laptop gitu ya. Untuk L kelas selanjutnya itu nanti materinya masih dirahasiakan. Jadi nanti kejutannya apa namanya kalian tunggu aja informasinya di Instagram dan juga di TikTok kami. Jangan lupa di follow juga ya guys. Oke, sekian. eh Terima kasih kepada Kak Sania yang telah memberikan banyak manfaat, banyak ilmu gitu ya untuk kita malam hari ini belajar hal baru atau juga belajar matematika bersama. Oke, sekian dari Diajar MTK. Aku Kak Faiza dan Aku pengajar Kasania. kita pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai Masih, ketemu Kak. ya. Iya. Semoga bermanfaat. Kita belajar lagi. Dadah. Dadah.